Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita sama-sama bisa bertemu pada perkuliahan pengendalian dan penjaminan mutu dengan materi sampling penerimaan. Untuk itu, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengendalian dan penjaminan mutu. Untuk materi pengendalian dan penjaminan mutu, Ibu ingatkan kembali definisi dari mutu atau kualitas. Ya, itu adalah ukuran atau tingkat kesesuaian barang atau jasa dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Ya, jadi bisa saja mutu dan kualitas itu yang menentukan atau menetapkan standarnya itu bisa bermacam-macam, tergantung kesepakatan dari perusahaan yang memproduksi suatu barang. Ya. Kemudian ada istilah pengendalian kualitas statistik. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik atau metode pengendalian kualitas berdasarkan prinsip atau konsep statistik. Tujuan dari penjaminan mutu sendiri yang pertama adalah memperoleh jaminan kualitas. Dan ini dapat dilakukan dengan acceptance sampling plans atau teknik sampling penerimaan. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas. Ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan control chart. Apa saja keuntungan dari menggunakan penjaminan mutu? Yang pertama tentu saja adalah mempertinggi kualitas dan mengurangi biaya. Kenapa bisa mengurangi biaya? Karena ini adalah mengurangi rework, ya. Jadi kalau kualitas sudah tinggi, sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, tentu saja rework atau barang yang reject itu akan berkurang atau tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah menjaga kualitas agar lebih seragam. Ya, tentu saja suatu produser itu tidak ingin produknya yang satu ada yang kualitasnya tinggi, yang satu lagi misalnya rata-rata atau rendah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan alat produksi tentu saja akan lebih efisien, ya. Kemudian yang keempat, mengurangi rework dan pembuangan, ya. Ini disebabkan karena sudah mempunyai standar mutu yang baik. Kemudian inspeksi itu akan lebih baik, ya, karena menginginkan semuanya mutu yang lebih baik. Kemudian memperbaiki hubungan produsen dengan konsumen, artinya ini memperbaiki atau ada kesepakatan, ya, atau kepercayaan trust dari konsumen. Ya, kemudian yang terakhir adalah spesifikasinya tentu saja akan lebih baik. Baik, kita masuk ke materi dari pertemuan ini adalah sampling penerimaan, ya. Jadi apa saja keuntungan dari sampling penerimaan ini? Yang pertama, jika pemeriksaan itu bersifat merusak, maka pemeriksaan yang bersifat 100% itu tidak layak. Dan pemeriksaan menggunakan sampling penerimaan itu disarankan. Kenapa pemeriksaan 100% tidak layak? Karena kalau pemeriksaan 100% atau dalam istilah statistik itu adalah sensus, itu memerlukan biaya yang banyak, kemudian tenaga kerja atau operator yang banyak juga gitu ya. Apalagi itu barangnya atau produknya dalam jumlah yang banyak juga gitu. Kalau sedikit bisa 100%, tapi kalau untuk barang yang lebih banyak itu tidak dianjurkan untuk sensus begitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja lebih ekonomis dan dapat meminimalkan kerusakan. Ya, jika pemeriksaan memerlukan biaya yang tinggi atau waktu yang lama, maka sumber yang terbatas itu sampling penerimaan itu disarankan. Ya,
Artinya sampling penerimaan itu kita mau melihat apakah barang itu kita akan terima atau kita tolak, seperti itu ya, diambil samplingnya. Kemudian sampling mengurangi kesalahan dalam pemeriksaan. Ya, maksudnya pemeriksaan dalam jumlah yang banyak dan sering akan menyebabkan kelelahan operator. Nah, bisa saja operator yang memeriksa itu karena sudah lelah, jadi salah meriksanya karena saking banyaknya begitu. Ya. Kemudian mendorong peningkatan kualitas. Ya. Misalnya ada 3 barang cacat, maka dianggap untuk 1000 barang juga cacat. Artinya begini, jadi kalau kita mau meriksa 1000 barang, ya, ada atau kita mau mengorder 1000 barang. Nah, kita ambil 3 barang cacat. Kemudian 3 itu dianggap yang 3 itu mempengaruhi yang 997-nya. Karena yang diambil itu 3 itu kebetulan yang cacat. Kan kita bisa saja menganggap yang sisanya itu adalah cacat semua, padahal tidak begitu. Ya. Nah, sehingga mendorong peningkatan kualitas. Artinya apa? Semua yang diproduksi dalam 1000 itu harus baik semua. Ya. Nah, kalau ada kelebihan tentu ada kekurangan. Ya. Nah, yang kekurangan dari sampling penerimaan ini adalah yang pertama, ada resiko barang baik ditolak dan barang jelek diterima. Artinya apa? Kalau misalnya kita barang itu baik semua, sudah kita baik semua ya, tetapi ada 1, 2 seperti tadi contoh sebelumnya, itu kita ambil yang kebetulan itu yang cacatnya, misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi itu semua ditolak. Begitu. Atau kita mengambil barang yang baik. Sampelnya ya, di samplingnya itu sampelnya barangnya itu baik, padahal sisanya itu jelek. Jadi barang jelek diterima semua otomatis ya, kita karena sampelnya itu adalah kita ngambil yang baik, maka sisanya akan dianggap baik semua begitu. Kemudian diperlukan usaha yang tinggi untuk merencanakan sampling yang akan digunakan. Tentu saja semua memerlukan perencanaan ya. Nah, ini salah satunya materi sampling penerimaan ini adalah mengurangi resiko-resiko yang ada seperti itu ya. Dan ini tentu saja memerlukan perencanaan. Nah, ada beberapa variasi dari sampling penerimaan ini ya. Yang pertama adalah outgoing inspeksi ya. Jadi ini dalam proses dipublikasi melalui proses dulu, kemudian ada pemeriksaan, disimpan di gudang, baru dikeluarkan ke konsumen. Yang berikutnya adalah receiving atau incoming inspeksi ya. Itu adalah proses, kemudian disimpan dulu di penyimpanan, kemudian ada proses pemeriksaan, baru ke customer gitu. Yang ketiga yaitu disposition of lots, atau yang ini adalah proses dahulu, kemudian kita periksa dari hasil proses itu. Kita lihat apakah ada reject ya, apakah itu jadi scrap atau jadi rework ya. Nah, kemudian kalau sudah diterima, disimpan di gudang, baru masuk ke atau diterima oleh konsumen. Nah, dari tadi Ibu bicara tentang lot. Nah, sebetulnya lot itu apa sih ya? Lot itu adalah kelompok produk dalam kemasan terkecil atau unit contoh, di mana ukuran, bentuk, dan cara pengolahannya dalam kondisi yang sama. Misalnya, kita suka lihat ya, kalau misalnya dalam satu box pensil itu ada 12 buah, atau ada dalam bentuk satu kodi 20 buah gitu ya. Nah, itu adalah lot. Yang satu losin itu dikatakan satu lot. Kemudian dalam satu box itu misalnya ada 20 buah ya, satu kodi artinya. Nah, itu juga adalah bentuk lot. Jadi mereka itu atau produk itu adalah mempunyai ukuran, bentuk, dan cara pengolahannya dalam kondisi yang sama. Nah, 3 aspek penting yang perlu diperhatikan untuk penerimaan sampling ini. Yang pertama adalah tujuan penerimaan sampel ini untuk menjatuhkan putusan terhadap lot.
ya, tadi sudah disampaikan, bukan untuk memperkirakan mutu lot. Kira-kira mutunya seperti apa, tidak. Tapi di sini kita mau memutuskan apakah lot itu diterima atau ditolak, gitu ya. Jadi teknik penerimaan sampel hanya sekedar menerima atau menolak lot, bukan suatu bentuk langsung untuk mengontrol mutu. Nah, kalau untuk mengontrol mutu itu beda lagi bagiannya, ya. Kalau sampling penerimaan khusus mau menolak atau menerima dari barang yang akan kita terima, gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu penggunaan teknik penerimaan sampel yang paling efektif adalah tidak untuk memeriksa mutu produk, tetapi sebagai suatu alat audit untuk memastikan bahwa keluaran suatu proses itu sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sampling penerimaan. Nah, ditinjau dari proses pengambilan keputusan, itu yang pertama, ada yang namanya sampel tunggal, ya. Jadi yang namanya sampel tunggal itu adalah sampelnya cuma satu, ya. Jadi kita tinggal menentukan dari yang satu sampel itu mau terima atau tolak. Tapi dari situ kita harus mengetahui berapa ukuran sampelnya, ya. Kemudian berapa jumlah cacat yang terambil. Kemudian jumlah cacat maksimal yang diizinkan. Tentu saja itu informasinya harus lengkap. Tapi yang terpenting dari sampel tunggal ini adalah kita ambil cuma satu, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah sampel rangkap dua atau double sampling, ya. Dari katanya saja sudah double. Nah, ini tuh artinya bila lot tidak diterima pada sampel pertama, ya, nah misalnya ada dua, artinya kan double dua, yang pertama itu tidak diterima pada sampel pertama. Nah, maka dilakukan pengambilan sampel kedua. Bila dari sampel kedua kriteria tidak memenuhi, maka itu ditolak. Jadi kita ngambilnya dua sampel, gitu ya. Nanti kita tentukan juga berapa cacat yang diterimanya, ya, dari suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah sampel ganda atau sering disebut multiple sampling. Ini kita bisa merencanakan tidak hanya satu atau dua, tapi beberapa sampel yang kita ambil, ya. Nanti kita pelajari akan lebih jauh untuk sampel ganda ini, ya. Nah, ditinjau dari pemeriksaan, ya, ada pemeriksaan longgar, pemeriksaan normal, dan pemeriksaan ketat. Untuk pemeriksaan longgar, ya, jadi itu apabila saat penerimaan normal ditemukan ada 10 lot yang diterima. Artinya apa? Yang pertama kita periksa 1 diterima, 2 diterima, 3 diterima, selanjutnya sampai 10 diterima, maka boleh pemeriksaan itu diperlonggar, ya. Tapi kalau di pemeriksaan longgar itu satu aja ada lot yang ditolak, maka kembali lagi ke pemeriksaan normal, begitu ya. Nah, dari pemeriksaan normal itu, ya, ditemukan lebih dari 2 dari 5 lot yang ditolak, maka pemeriksaannya harus ketat. Begitu ya, nanti kita pelajari lebih lanjut, ini sebagai pengantar saja. Nah, kemudian ditinjau dari karakteristik kualitas, ya. Yang pertama, karakteristik berdasarkan variabel, ya. Harus dipelajari lagi nih, apa perbedaan antara variabel dan atribut. Kalau variabel itu berkaitan dengan ukuran, ya. Misalnya panjang, lebar, tinggi, jadi jelas. Karakteristiknya jelas. Ukurannya kalau misalnya kita mau buat produk 10 kali 5, itu harus 10 kali 5. Kalau di luar batas kendali, di luar batas 10 yang ditentukan sama 5, ya, itu berarti tidak diterima. Tapi kalau atribut itu adalah seperti misalnya cacat, rusak, bolong, ya. Karena kita tidak tahu misalnya bolong itu bolong seperti apa, ya, cacat misalnya pudar warnanya. Nah, yang diinginkan itu pudar atau bahkan warnanya kayak ini, dope misalnya, seperti itu.
ya. Nah, itu harus kalian bedakan antara variabel dan atribut. Itu ditinjau dari karakteristik kualitas. Kemudian ditinjau dari proses produksi, ya. Ditinjau dari proses produksi ini ada lot by lot acceptance sampling dan continuous acceptance sampling, ya. Nah, kemudian ada evaluasi kinerja sampel, ya. Yang pertama itu adalah kita menggunakan operating characteristic curve, ya. Ini adalah kita gunakan grafik, di mana grafik ini menggambarkan fraksi cacat, ya. Ya, fraksi cacat lot dengan peluang di mana suatu sampling plan itu akan menerima lot tersebut. Jadi nanti ada 3 karakteristik, ya. Ini untuk operating karakteristik curve ini atau disingkat OC ini, ya. Jadi ini menggambarkan grafik ini di mana diterimanya, bagian mana tidak diterimanya atau ditolaknya, ya. Kemudian yang kedua adalah average outgoing quality curve, ya. Ini adalah kita mau melihat kualitas rata-rata barang diterima, ya, kualitasnya seperti apa. Nah, ini adalah hubungan antara fraksi cacat sebelum pemeriksaan, ya, dengan sesudah pemeriksaan. Nah, di sini pada pemeriksaan non-destruktif, ya, tidak merusak, dan lot-lot yang ditolak atau yang ditolak disaring, begitu. Kemudian lanjutan dari evaluasi kinerja sampel yaitu kita akan melihat average total inspection curve atau disingkat ATI, gitu ya. Ini adalah rata-rata jumlah pemeriksaan. Nah, rata-rata jumlah pemeriksaan kalau untuk N1, ya, maksudnya sampelnya jumlahnya 1 atau single faktor, ya, single itu cukup N langsung sama dengan N. Tapi kalau untuk double itu perlu perhitungan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah average sample number curve atau ASN, ya. Ini adalah rata-rata jumlah sampel. Ini juga nanti kita lihat dari masing-masing. Ada yang single ya sampling, kemudian double sampling atau multiple sampling. Demikian materi kita kali ini. Untuk materi sampling penerimaan, kita sama-sama tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.